Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 226. Pria berpangkat tinggi dari Provinsi Sifu bernama Gong Liansheng ini, ia memiliki status yang sangat tinggi dan sangat kuat. Para penguasa istana sangat menghormati Gong Liansheng. Pada saat ini, Gong Liansheng ada di depan, dan aula utama ada di belakang, dan ia mulai berbicara kepada para kandidat. Halo, kandidat dari semua kota di wilayah barat hadir. Selamat datang di Sifu untuk mengikuti ujian masuk. Suara Gong Liansheng tidak keras, tetapi dia bisa mendengar para penonton. Setelah dia menyapa, dia melanjutkan, tentu saja, dia bisa menonjol di berbagai kota dan datang ke Sifu untuk mengikuti ujian masuk. Mereka adalah para pemimpin generasi muda di semua kota, dan mereka semua jenius dan berbakat. Saya merasa sangat diterima atas kedatangan Anda. Setelah mendengar kata-kata itu, para kandidat mengangkat kepala dan mengangkat dada mereka, wajah mereka penuh kesombongan, seolah-olah Gong Liansheng berbicara tentang mereka. Namun, Gong Liansheng berbalik. Tapi, jangan salahkan aku karena kata-kata jelek di awal. Kekuatanmu memang bagus di kota masing-masing, tetapi ketika kamu datang ke Sifu, kamu di mana-mana lebih baik daripada kamu. Puluhan ribu kandidat yang hadir adalah pesaing kamu. Jangan anggap enteng. Baru-baru ini saya mendengar bahwa seorang kandidat bergegas ke tempat kedua di peringkat, dan saya mendengar bahwa kandidat ini sangat misterius dan masih mengenakan topeng. Hehe, meskipun saya tidak tahu siapa dia, saya juga tertarik padanya. Saya juga tahu bahwa kekuatannya sangat bagus, tetapi saya masih berharap dia tidak akan mengecewakan saya. Lagi pula, ujian masuk adalah pertarungan, itu adalah kompetisi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kekuatan yang kuat tidak berarti Anda bisa masuk rumah barat. Aku bukan alarmis, aku masih mati di ujian masuk, dan angka kematian masih sangat tinggi. Jadi jangan menganggapnya sebagai permainan. Bagimu, itu tantangan. Kata-kata ini bukan hanya untuk kandidat ini yang berhasil mencapai peringkat kedua dalam peringkat, tetapi juga untuk semua orang. Itu masih kalimat, tolong jangan anggap enteng, karena ini adalah kompetisi, permainan berjuanglah, apa yang ada di tanganmu di masa depan. Oke, aku tidak akan mengatakan lebih banyak tentang beberapa kata. Sekarang aku memiliki master dari 6 istana di Murong, Istana Duke untuk berbicara tentang konten ujian masuk ini. Setelah menegur para kandidat, Gong Liansheng menoleh dan mengangguk ke arah Murong Liu. Kemudian Murong Liu mendapat sinyal dan berdiri dan berkata, perhatian semua orang, pertama-tama kami berterima kasih kepada utusan khusus Gong Liansheng, dan kemudian, izinkan saya memberitahu Anda tentang isi ujian masuk ini. Saya harap semua orang akan mengenali dengarkan dengan serius, jika Anda tidak memahami konten ujian dari ujian masuk ini dan gagal menyelesaikan konten ujian yang diperlukan karena gangguan Anda, maka saya minta maaf, itu pertanyaan Anda sendiri. Gerbang Sifu hancur dan Anda melewatkannya. Murong Liu berkata dengan cukup serius, sehingga semua orang mendengar hati yang keras, dan mereka semua mengangkat telinga dan mendengarkan dengan sangat serius. Pada saat ini, kecuali suara Murong Liu menggema kotak, jarum hampir terdengar, dan tidak ada yang membuat suara lagi, yang tampak sangat serius dan serius. Cerita bersambung di bawah ini. Lagi pula, inilah saatnya untuk menentukan nasib mereka, tidak menoleransi mereka dengan ceroboh. Murong Liu adalah orang yang keras. Suasana di tempat kejadian membuatnya cukup puas. Saya melihatnya terus berkata, tempat ujian masuk ini berada di tempat rahasia Sifu, Tanah Suci Xiaoji. Itu dibuka oleh utusan khusus kami dari Gong Liansheng, dan sekarang izinkan saya berbicara tentang konten ujian Anda. Semua orang mendengarkan dengan baik. Kamu punya 2 tugas untuk ujian masuk ini. Tugas pertama adalah tinggal di Tanah Suci Xiaoji selama 7 hari setelah memasuki Tanah Suci Xiaoji. Kami akan mendistribusikan batu SOS untuk semua orang nanti. Peran batu SOS ini adalah untuk menghancurkannya ketika dalam bahaya, sehingga dapat dikirim keluar dari Tanah Suci Xiaoji dan melindungi batu kecil kami sendiri. Hidup, tentu saja, saat hancur, ujian masuk Anda juga gagal.
Kematian di Tanah Suci Xiaoji, atau kegagalan untuk tinggal selama 7 hari, dianggap sebagai kegagalan. Misi kedua, di Tanah Suci Kecil, ada berbagai monster, 3 tingkat, 4 tingkat, dan bahkan 5 tingkat monster yang setara dengan kekuatan Raja Perang. Dan yang harus Anda lakukan adalah membunuh 10 level 4 monster, dapatkan kristal monster di tubuh monster, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, selama Anda mendapatkan 10 kristal monster dalam 7 hari, itu dianggap menyelesaikan tugas. 10 kristal monster, bahkan jika mereka keluar hidup-hidup, dihitung sebagai kegagalan misi. Pengingat lain, semakin banyak monster yang kamu dapatkan, semakin baik nilai ujian masuk kamu. Kami memiliki hadiah yang sangat kaya untuk 10 ujian masuk teratas. Tolong lakukan yang terbaik. Oke, sekarang aku sudah selesai berbicara. Jadi, aku berharap semua orang bisa lulus ujian masuk dan mendapatkan hasil yang baik dalam ujian masuk. Setelah Murong Liu selesai berbicara, dia mengangguk dengan hormat kepada Gong Liansheng. Kemudian dia pergi ke Gong Liansheng dan mengumumkan dengan kekuatan besar, karena semua orang mengerti isi dari ujian masuk ini. Lalu saya secara resmi mengumumkan bahwa sesi ke-636 ujian masuk sekarang secara resmi dimulai. Mengatakan itu, di bawah pengawasan semua orang, tangan Gong Liansheng berbalik, mengeluarkan bola kristal kecil, melemparkan bola kristal ke udara, dan bola kristal berputar di udara. Pada saat ini, Gong Liansheng berkata dengan keras, cahaya abadi, pintu ke dunia kutub, Tanah Suci Xiaoji, Kai. Berdengung. Setelah Gong Liansheng selesai membaca, suara bergema melalui alun-alun Suangyong, seperti bel besar dipukul, dan suara besar memasuki telinga semua orang, membuat gendang telinga terasa menyakitkan. Bola kristal di udara seperti distimulasi oleh sesuatu, bergetar tak menentu dan terus-menerus memancarkan lingkaran energi, terlihat sangat ajaib. Setelah beberapa detik, bola kristal di udara stabil, dan kemudian tirai cahaya diterangi ke bawah. Tirai tipis jatuh di ruang terbuka alun-alun Suangyong, dan kemudian membentuk bayangan gerbang, yang tampak sangat misterius dan megah. Gong Liansheng menunjuk ke pintu cahaya, dan berkata dengan suara keras kepada orang banyak, memasuki pintu cahaya ini adalah Tanah Suci Xiaoji. Ayo, semua kandidat. Cerita bersambung di bawah ini. Didengar bahwa penguji di semua kabupaten dan kota bergerak dan mulai mengatur semua kandidat untuk memasuki pintu cahaya secara teratur. Sebelumnya ketika Murong Liu mengatakan bahwa ujian masuk akan diadakan di Tanah Suci Xiaoji, semua orang masih bertanya-tanya mengapa mereka harus berkumpul di alun-alun atau bahkan tahu di mana Tanah Suci Xiaoji dan bagaimana pergi. Sekarang saya melihat pemandangan ini dan saya menyadari bahwa Tanah Suci Xiaoji jauh dari langit, dekat dengan mata, bukan di sana, tetapi di bola kristal ajaib itu. Selama dirangsang, itu bisa menjadi Tanah Suci Xiaoji di mana saja dan dapat memasuki Tanah Suci Xiaoji. Akhir ini sangat ajaib. Chapter 227. Tang Yi perlahan memasuki pintu cahaya dengan semua orang. Dia juga sangat terkejut melihat bola kristal ternyata menjadi tempat suci. Dia memandangnya dengan rasa ingin tahu, seperti pangsit memasuki kota. Tentu saja, tidak hanya dia begitu, semua kandidat menyukai ungkapan ini. Dengan mata ingin tahu dan bersemangat, semua orang memasuki pintu cahaya yang ditembakkan oleh bola kristal. Awalnya Tang Yi ada di depan, Mu Xianling, Tang Piao Miao, Tang Su, Tang Baiji dan yang lainnya ada di belakang, dan memasuki pintu cahaya bersama. Tapi ketika Tang Yi melangkah ke pintu cahaya, dia tiba-tiba menemukan bahwa semua orang sudah pergi, daerah sekitarnya gelap, dan ada perasaan berputar-putar, yang membuat Tang Yi tidak nyaman. Saya tidak tahu berapa lama sebelum perasaan angin puyuh ini hilang, dan kemudian Tang Yi merasa turun ke bumi. Mengaum. Setelah jatuh ke tanah, Tang Yi tidak berdiri diam, dan raungan monster terdengar, dan bayangan hitam bergegas ke arahnya dengan cepat. Binatang buas. Merasa terserang sesuatu, Tang Yi tidak melihatnya, tetapi menjentikkan tangannya dan menamparkan ke arah bayangan. Tiba-tiba, dengan suara kotoran, bayangan ini diterbangkan oleh Tang Yi,
dan kemudian menabrak pohon besar dengan berat, menjerit. Tang Yi tidak menanggapi dengan serius, tetapi hanya bertindak santai, dan menembak makhluk yang tidak dikenal untuk hidup dan mati. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh serigala tulang merah monster tingkat keempat, mendapatkan 65.754 poin pengalaman dan nilai dewa perang 0 poin. Setelah menamparkan bayangan hitam sampai mati, pengingat yang lama hilang terdengar di benak Tang Yi. Baru saat itulah aku tahu bahwa yang baru saja kubunuh adalah monster level 4. Meskipun hanya monster level 4, nilai pengalaman tidak membawa banyak hal bagi Tang Yi, tapi Tang Yi masih sangat senang saat ini. Ini adalah perasaan, ini adalah perasaan. Perasaan mendapatkan nilai pengalaman membuat Tang Yi sangat menyenangkan, seperti nutrisi yang diperoleh tubuhnya, membuatnya sangat nyaman. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah menikmatinya sebentar, Tang Yichai melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat dia berdiri saat ini adalah hutan lebat yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi. Di sini, Tang Yi merasakan perasaan yang akrab, dan merasa bahwa itu sangat mirip dengan hutan Fengyue di luar kota Fengyue, kecuali bahwa pohon-pohonnya tidak begitu tinggi dan tidak begitu padat. Napas yang akrab membuat Tang Yi merasa di rumah dan sangat bersemangat. Ini adalah tanah suci Xiaoji. Terlihat bagus. Datang ke tanah suci Xiaoji, Tang Yi tiba-tiba ingat bahwa ada tanah setan di luar kota Jiuji, lembah tandus. Menurut Tang Haotian, Valley of Desolation tak terhitung jumlahnya lebih besar dari hutan Fengyue, dengan lebih banyak monster dan monster yang lebih kuat. Ini adalah monster-monster terbesar di wilayah barat. Pada saat itu, Tang Yi setuju untuk memasuki Sifu karena bagian dari lembah tandus. Dia juga ingin melihat berapa banyak monster yang ada di lembah tandus, dan seberapa kuat monster itu. Berapa banyak level yang bisa dimiliki begitu banyak monster untuk meningkatkannya. Ketika dia berpikir tentang lembah kehancuran, Tang Yi berada di luar kendali. Semakin dia berpikir, semakin bersemangat dia, dan dia ingin cepat-cepat mengakhiri apa yang telah hilang. Perasaan keren bahwa levelnya naik. Tentu saja, sekarang dia hanya bisa memikirkannya. Saat ini, dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, yaitu ujian masuk. Berjalan ke monster yang baru saja ditampar oleh tamparan, Tang Yi mengeluarkan pedang bayangan yang tersisa dan dengan lembut membelai kepala monster itu. Tiba-tiba, kepala monster itu terpotong, Tang Yi mengambil sepotong mengkilap dari itu. Hal inilah yang dikatakan Murong Liu tentang kristal monster. Jika Anda ingin lulus ujian masuk dan ingin memasuki gedung barat, Anda harus mendapatkan 10 kristal monster dalam waktu 7 hari. Namun, Tang Yi baru saja tiba di tanah suci Xiaoji dalam beberapa menit, dan segera mendapatkan satu, yang terlihat sangat sederhana. Tentu saja, ini tidak bisa dikatakan bahwa keberuntungan Tang Yi itu baik. Jika itu orang lain, ia akan menghadapi serangan menyelinap dari monster tingkat keempat tepat setelah mendarat, dan itu adalah masalah untuk bisa menolaknya, apalagi membunuh monster tingkat keempat, merebut kristal monster itu. Ini menarik. Meskipun ini bukan lembah tandus, ada banyak monster yang menungguku untuk membunuh. Kelihatannya cukup bagus. Tang Yi mengangkat sudut mulutnya, tersenyum, lalu bergerak, menghilang di tempatnya. Di sisi lain, Pyongyang ganda mencakup alun-alun. Ketika semua kandidat memasuki pintu cahaya dan memasuki tanah suci Xiaoji, Gong Liansheng mengumpulkan bola kristal kembali, lalu mengeluarkan sebuah kotak hitam dan tertawa, "Saya tahu semua orang sangat cemas, saya ingin melihat apa yang ada di dalamnya, jadi saya tidak akan menggantungkan nafsu makan Anda dan hanya pergi ke video." Cerita bersambung di bawah ini. Dengan mengatakan itu, Gong Liansheng melemparkan kotak hitam itu lagi, tiba-tiba, kotak hitam itu melayang di udara, dan kemudian tutupnya tiba-tiba terbuka. Dari dalam kotak, sebuah tirai cahaya besar ditembak, menerangi pusat lapangan Suangyong. Kotak hitam ini disebut Eye Magic Screen, yang dapat menyajikan gambar di tanah suci kutub kecil ke mata semua orang melalui tirai cahaya.
Gambar di tirai cahaya sangat jelas, dan tirai cahaya yang bersinar di tengah Swangyong Square cukup besar, tidak hanya para penatua di platform tinggi dapat melihat, tetapi juga ribuan murid di kursi di sisi barat Chu. Ribuan murid dari Sifu dan Fufu, mengapa mereka menunggu alun-alun untuk menyaksikan upacara hari ini, menunggu saat ini, yaitu, menunggu tingkat tinggi pemerintahan dalam untuk mengembalikan gambar di Tanah Suci Xiaoji, dan kemudian melihat sesi ini dari para kandidat. Siapa yang lebih baik, siapa yang akan memasuki Sifu dan menjadi rekannya sendiri. Tentu saja, gambar pada tirai cahaya adalah acak. Anda tidak dapat melihat kinerja semua orang di Tanah Suci Xiaoji. Anda hanya dapat melihat di mana pertarungan terjadi, dan tirai cahaya akan muncul. Jika ada perkelahian di beberapa tempat secara bersamaan, tirai cahaya akan secara acak memilih satu tempat dan menyiarkannya untuk semua orang di Sifu. Ini seperti menonton siaran langsung pertandingan, yang sangat menarik. Tentu saja, ada hampir 10.000 kandidat yang ambil bagian dalam ujian masuk ini. Mungkin periode 7 hari telah berakhir. Kinerja beberapa kandidat mungkin tidak dapat disajikan kepada semua orang melalui tirai tipis. Hanya beberapa kandidat yang beruntung yang dipilih untuk disiarkan oleh tirai cahaya yang dapat membuat penampilannya diketahui oleh orang-orang Sifu melalui tirai cahaya. Sangat kebetulan bahwa ketika Gong Liansheng melempar layar roh ilusi dan layar cahaya menyajikan gambar pertama di Tanah Suci Xiaoji, sosok Tang Yi muncul di layar cahaya. Pada saat ini, Tang Yi baru saja datang ke Tanah Suci Xiaoji, dan sebelum dia berdiri teguh, sebuah bayangan menghantamnya. Melihat adegan ini, para murid Sifu dan orang kuat Sifu yang menonton di lapangan Swangyong tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan pada Tang Yi. Calon rahasia itu benar-benar sial. Dia baru saja memasuki Tanah Suci Xiaoji dan belum punya waktu untuk bergabung dengan kandidat lain, dan tidak punya waktu untuk mempersiapkan, diserang oleh monster level 4. Dalam keadaan seperti itu, murid ini tidak memiliki harapan untuk selamat, dan bahkan, batu keberhasilan, sudah terlambat untuk dihancurkan. Bagaimanapun, para kandidat pada dasarnya adalah tentang kekuatan divisi perang, sedikit lebih kuat, yaitu semangat perang. Kekuatan seperti itu, melawan monster tingkat keempat saja, tidak ada kemungkinan untuk menang. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa kandidat yang muncul di tirai cahaya pasti akan dibunuh oleh monster-monster tingkat 4, tiba-tiba. Chapter 228. Calon dalam gambar tirai cahaya, bahkan sebelum dia berdiri teguh, bahkan tidak melihatnya. Tangannya adalah untuk memukul monster licik dengan telapak tangan, dan kecepatannya sangat cepat. Tersentak. Pada saat berikutnya, suara renyah melewati tirai cahaya ke telinga semua orang di Swangyong Plaza. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak peduli siapa itu, dari suara yang tajam ini, Anda dapat merasakan kekuatan telapak tangan ini. Telapak tangan peserta ujian tertembak akurat pada monster itu, dan monster yang menyerang peserta ujian tertembak di telapak tangan, kemudian terbang tiba-tiba, dan kemudian menabrak pohon besar dengan berat. Di perjalanan, mataku tiba-tiba berhenti bergerak. Sepertinya tergantung. Menembak mati di satu telapak tangan. Wow! Melihat adegan ini, para murid yang menonton di kursi menyebabkan gelombang kegemparan dan memulai diskusi. Ini, hebat, jika aku menghadapi situasi ini, aku akan terluka serius. Dan kandidat ini tidak hanya meredakan krisis, tetapi juga membunuh monster serangan menyelinap. Kekuatan, bahkan sebagai murid pemerintah asing kita, tidak dapat membandingkan. Respons cepat, tangan cepat, kekuatan yang kuat. Ini adalah anti pembunuhan paling kuat yang pernah kulihat. Siapa kandidat ini? Kekuatan ini lebih dari cukup untuk memasuki 3.000 peringkat teratas pemerintah asing. Bukankah dia akan menjadi kandidat yang memasuki tempat kedua di peringkat? Kekuatan membunuh monster tingkat keempat dengan mudah, kecuali untuk kandidat yang memasuki tempat kedua di peringkat. Hei, kataku, apakah kamu sudah terlalu sensitif hari ini? Jangan melihat orang seperti kandidat peringkat kedua, mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang baik dan respon cepat. Saya akui bahwa ini adalah kandidat peringkat kedua. Ini harus dilihat dan dibicarakan. Ya, kandidat ini hanya merespons lebih cepat,
menguasai sedikit keterampilan, dan kekuatannya tidak buruk. Tidak perlu menganggapnya sebagai kandidat peringkat kedua. Aku harus mengatakan bahwa kekuatan kandidat ini benar-benar sangat bagus. Dia dengan mudah membunuh monster tingkat keempat, jadi dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan ujian masuk. Masih sulit untuk mengatakan, mari kita lihat dulu, kalau ada kecelakaan. Aku juga berpikir begitu. Ada terlalu banyak orang baik di dunia, tetapi ada sangat sedikit yang bisa bertahan sampai akhir. Sisi lain. Bagaimana menurut Anda? Melihat gambar pertama dari tirai cahaya, Chu Mingyue mengerutkan kening dan bertanya kepada semua orang. Leling peringkat 3 memikirkannya, dan yang pertama berkata, bagaimana menurutmu? Menurut pendapatku, kekuatan kandidat ini cukup bagus. Apakah itu respon pertempuran yang sebenarnya, kecepatan, atau efektivitas pertempuran, itu adalah kelas 1. Seharusnya tidak ada masalah untuk lulus ujian masuk. Mungkin setelah memasuki pemerintahan, Anda masih akan dapat mencapai 3.000 teratas dari peringkat pemerintah asing kami. Yah, aku setuju dengan sudut pandang Leling. Calon ini gesit dan tidak punya trik. Dia adalah bakat yang baik. Apa itu? Kakak Chu optimis tentang dia. Siang Moyang bertanya pada Chu Mingyue sambil tersenyum. Chu Mingyue menggelengkan kepalanya tanpa menjawab, tetapi menoleh dan bertanya pada Mu Yuchen, bagaimana denganmu, Yuchen? Bagaimana menurutmu? Cerita bersambung di bawah ini. Dikatakan bahwa Mu Yuchen menatap gambar di tirai cahaya dengan cermat, dan berkata dengan penuh arti, sangat kuat. Kata-kata Mu Yuchen sangat singkat, dengan hanya 2 kata, tetapi 2 kata ini menggambarkan semua idenya. Sangat kuat. Apakah Anda sedikit terlalu populer? Meskipun kekuatan kandidat ini tidak buruk, tetapi bagi kami, hanya itu. Bisakah Anda menggunakan kata, sangat kuat, untuk mengevaluasi? Siang Moyang mempertanyakan. Dalam menghadapi keraguan Siang Moyang, Mu Yuchen hanya mencibir dan menatap Siang Moyang dengan menghina, tanpa menjawab. Kamu. Siang Moyang sangat marah. Dia dipandang rendah oleh Mu Yuchen. Tempat kelimanya dipandang rendah oleh keenam. Jangan membuat masalah. Chu Mingyue mencegah keduanya berkelahi, lalu berbalik untuk melihat Chu Nan dan bertanya, Kakak Nan, bagaimana menurutmu? Chu Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melihat. Yah, adikku Nan merasakan hal yang sama denganku, dan aku tidak bisa melihat calon ini. Chu Mingyue menatap tirai tipis dan berkata dengan penuh pertimbangan, calon ini merasa cukup misterius bagiku. Bukan hanya kelasnya yang tidak bisa ditembus, tetapi napasnya juga terasa sangat aneh bagiku, sama sekali tidak kuat bahkan sedikit lemah, seperti orang biasa, tapi dia bisa membunuh monster tingkat keempat dengan telapak tangan, yang sangat aneh. Bukan hanya itu, kamu tahu, dia jelas menghadapi serangan monster ketika dia jelas tidak diam, tetapi dia bisa bereaksi segera, dan ketika dia menghadapi serangan monster, pada saat ini hidup dan mati, ekspresinya berubah dari awal hingga akhir. Pada akhirnya, tidak ada pandangan gugup, sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan serangan menyelinap pada monster tingkat keempat. Kamu lihat tembakannya lagi. Telapak tangan itu ditembak tanpa persiapannya, tapi itu tidak mengejutkan ditembak di kepala monster tingkat 4, menyebabkan monster tingkat keempat mati di tempat. Dari semua detail ini, kandidat ini tidak mudah. Setelah mendengarkan analisis Chu Mingyue, semua orang memikirkannya sejenak, hanya untuk menyadari bahwa tampaknya itulah masalahnya. Kandidat ini tampil terlalu tenang dan detail ditangani dengan sangat baik. Ini sama sekali bukan kinerja kandidat biasa. Saudaraku, katamu, akankah yang ini di depanmu menjadi kandidat yang menempati peringkat kedua dalam peringkat? Leling menebak. Bukankah itu kandidat peringkat kedua? Saya belum tahu, saya harus melihatnya lagi, tetapi orang ini benar-benar kuat. Mungkin masa depan bisa menjadi lawan saya. Chu Mingyue berpikir sebentar dan berkata dengan serius. Apakah kamu akan menjadi lawanmu di masa depan? Semua orang menatap Chu Mingyue dengan heran. Ini adalah peringkat yang sangat tinggi. Terlepas dari apakah kandidat di depannya adalah kandidat kedua dalam peringkat, dengan evaluasi Chu Mingyue, dia juga bangga. Cerita bersambung di bawah ini.
Untuk mengetahui bahwa Chu Mingyue tidak akan memiliki penilaian yang tinggi dari seseorang dengan santai, apakah itu Le Ling, Mu Yuchen atau Xiang Moyang, Chunan tidak bisa mendapatkan evaluasi tinggi seperti Chu Mingyue. Di Western House, Chu Mingyue identik dengan tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa melawannya. Chunan, Le Ling, Mu Yuchen, Xiang Moyang, tidak satupun dari mereka adalah lawan Chu Mingyue, dan jaraknya sangat besar. Kesenjangan poin evaluasi 2000, kekuatan hampir seperti jurang, dan sama sekali tidak mungkin untuk menebusnya. Orang yang begitu kuat, bahkan menilai bahwa kandidat yang ada di tirai tipis, bisa jadi pesaing di masa depan. Jadi, seberapa besar potensi kandidat ini? Namun, ketika semua orang terkejut dengan evaluasi Chu Mingyue yang sangat tinggi, saya melihat Chu Mingyue berpikir sebentar, dan berkata, tidak, bukan bahwa masa depan akan menjadi lawan, mungkin kita akan segera menjadi lawan, kandidat ini, hanya tidak menggunakan seni bela diri. Chapter 229. Jangan menggunakan seni bela diri. Xiang Moyang menatap Chu Mingyue dengan kaget, lalu segera menyangkal, tidak mungkin, tanpa menggunakan seni bela diri, bagaimana mungkin monster tingkat keempat terbunuh oleh backhand? Itu adalah monster tingkat keempat. Monster level 4 roh. Dapat dibunuh dengan tangan kosong. Bagaimana ini mungkin? Aku bahkan tidak bisa melakukannya. Ya, Kakak Chu, apa kau salah? Tidak menggunakan seni bela diri, dan membunuh monster tingkat keempat tanpa persiapan. Ini agak terlalu dilebih-lebihkan. Kau bilang dia yang kedua dalam peringkat. Dari para kandidat, mungkin aku masih akan percaya, tapi agak tidak bisa diterima untuk mengatakan bahwa dia membunuh monster level 4 dengan tangan kosong. Le Ling juga mengerutkan kening dan berkata dengan tak percaya. Aku tidak tahu apakah kamu menemukannya. Tepat ketika dia mengeluarkan telapak tangannya, dia tidak memiliki lintasan sama sekali, dan dia tidak memiliki fluktuasi kekuatan, sama seperti dia memukulnya dengan santai. Bagaimana telapak tangan seperti itu bisa menjadi seni bela diri? Jangan bilang kamu bahkan saya merasa sulit dipercaya. Jika saya tidak memikirkannya dengan seksama, saya tidak memperhatikan detail ini. Chu Mingyue menjelaskan. Tidak ada kejutan kecil di wajahnya. Ini luar biasa, hanya luar biasa. Tidakkah itu berarti bahwa kandidat di tirai cahaya lebih kuat daripada Brother Chu? Itu tidak terbayangkan. Le Ling masih kaget, tidak dapat kembali untuk waktu yang lama. Tuhan datang. Tidak, aku tidak tahu. Chu Mingyue menggelengkan kepalanya dan berkata. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Ujian masuk hanyalah permulaan. Apa kekuatan kandidat ini, kita akan melihatnya nanti. Chunan membelai rambut di dahinya, dan gerakan gerah membuat semua pria menyajikan kejutan. Kehadiran penguasa tertinggi pemerintah asing, tetapi siapa yang paling tenang, tidak diragukan lagi Chunan, bahkan jika saya mendengar bahwa kandidat di tirai cahaya membunuh monster tingkat keempat tanpa menggunakan seni bela diri, dia tidak banyak. Reaksinya hanyalah membalikkan mata yang tampak cantik itu dan melihatnya dua kali lagi. Itu benar, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Aku tidak akan tahu jika aku melihatnya, dan aku masih tidak berpikir kandidat ini memiliki kekuatan yang kuat. Ujian masuk baru saja dimulai, dan kandidat pertama yang muncul sangat kuat. Calon yang turun dibayar kembali. Bagaimana kita bisa mencampur gorengan tua ini dari Sifu? Xiang Moyang kembali tenang. Cerita bersambung di bawah ini. Lihat dulu, kata Chu Mingyue tak terbantahkan. Bahkan, Chu Mingyue juga bisa membunuh monster level 4 dengan tangan kosong, tetapi di antara para murid di gedung barat di luar istana, hanya dia yang bisa melakukannya. Jadi dengan kata lain, kandidat itu setidaknya sama baiknya dengan dirinya sendiri. Berita ini sangat mengejutkan bagi Chu Mingyue. Ini juga membuat Chu Mingyue bertanya-tanya apakah kandidat di depannya adalah yang kedua di peringkat. Platform tinggi. Hah. Calon ini, sangat bagus. Dia membunuh monster tingkat keempat dengan tangan kosong. Levelnya harus di atas semangat perang. Apakah ini kasus dengan seorang kandidat? Ini benar-benar mengejutkan. Gong Lian Seng melihat satu. Cerah, menatap gambar pada tirai cahaya yang dipuji. Pada saat ini, Penatua Lu, penanggung jawab distrik utara, melangkah maju dan memperkenalkan secara aktif, utusan Qiqiang, kandidat bernama Tang Yi,
adalah kandidat kami di distrik utara. Oh, Gong Liansheng mendengar kata-kata itu dan mengangguk, tetapi minat itu tiba-tiba turun, dan itu sangat disayangkan. Setelah semua, hasil ujian masuk distrik utara telah di bagian bawah selama beberapa tahun. Calon yang dapat memasuki distrik utara distrik barat sangat sedikit dan sangat menyedihkan. Kekuatan kandidat di depannya sangat bagus, tetapi sangat disayangkan dia lahir di distrik utara dan bisa memasuki gedung barat. Masih sangat sulit dikatakan, sehingga tidak perlu terlalu banyak memberi perhatian. Semakin banyak perhatian yang Anda bayar, semakin besar kekecewaan Anda. Gong Liansheng telah memperhatikan banyak talenta berbakat, tetapi terlalu banyak talenta berbakat perlahan-lahan mati dan tidak tumbuh di bawah perhatiannya. Bahkan jika kandidat di depannya memiliki roh perang atau kekuatan yang lebih kuat, itu tidak berguna. Lagi pula, ujian masuk bukan hanya pertarungan untuk satu orang. Saya juga mengenalinya sebagai kandidat. Kami telah melihatnya beberapa hari yang lalu. Dia sangat dekat dengan gadis keluarga Wang. Saya pikir Zhong Yao, anak itu, harus mengenalinya juga, kata Murong Liu. Oh. Gong Liansheng terkejut, dan kemudian melihat ke arah penguji. Pada saat ini, setelah mengarahkan para kandidat ke pintu cahaya, para penguji juga datang ke platform tinggi untuk menyaksikan ujian masuk dengan semua orang. Di antara kerumunan penguji, Wang Zongyao mendengar kata-kata Murong Liu, melihat tatapan bertanya dari Gong Liansheng, dan mengambil inisiatif untuk berdiri dan berkata, memang benar, saya tahu Tang Yi, dan dia dan keluarga Wang saya sudah menjalin persahabatan yang sangat mendalam. Pernyataan Wang Zongyao adalah untuk mengklarifikasi hubungan. Wang Zongyao tahu bahwa Tang Yi telah mulai menunjukkan kekuatannya dan akan mengguncang seluruh Sifu, jadi menunggu orang lain untuk menarik Tang Yi, lebih baik untuk mengikat Tang Yi ke kapal perang kerajaannya terlebih dahulu. Beritahu semua orang sebelumnya, Tang Yi adalah anggota keluarga kerajaannya. Bahkan ketika orang lain iri, apakah mereka malu untuk berdebat? Cerita bersambung di bawah ini. Saya harus mengatakan bahwa Sempoa Wang Zongyao sangat baik. Namun, yang lain tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Zongyao. Keluarga Wang memiliki status yang luar biasa. Ketika Wang Zongyao mengatakan bahwa Tang Yi dan Wang Jia membentuk persahabatan yang mendalam, mereka berpikir bahwa keluarga Wang ingin mendukung Tang Yi. Sesuatu. Dukungan terhadap pohon-pohon besar adalah cara yang baik untuk mendinginkan. Ini telah menjadi norma sejak zaman kuno. Mengandalkan keluarga Wang, selama Anda memasuki Sifu, akan sulit untuk memikirkannya di masa depan. Jadi ternyata begitu. Gong Liansheng mendengar bahwa para kandidat di tirai cahaya telah menghubungi keluarga Wang, dan dia tidak tertarik sama sekali. Mengangguk, dia tidak lagi melihat tirai cahaya, tetapi memutar kepalanya untuk menghadap platform tinggi. Semua orang berkata, oke, ujian masuk sudah dimulai. Bukankah menyenangkan untuk dilihat semua orang? Aturan lama, aku Zuang. Ini baik. Semua orang mendengar ini dan tertawa. Semua orang tahu arti aturan lama ini, yaitu menebak dan menebak hasil ujian masuk. Para penguasa istana, para penatua di daerah itu, dan para penguji juga dapat berpartisipasi. Oke, kalau begitu datanglah ke prediksi regional terlebih dahulu. Semua orang berpikir kandidat di wilayah itu akan mendapatkan skor terbaik, dengan 1/4 kesempatan. Ketika Gong Liansheng mengangkat tangannya, selembar kertas putih sepanjang 3 meter muncul di udara. Kertas putih dibagi menjadi 4 area, yaitu timur, selatan, barat, dan utara. Timur mewakili kandidat di distrik timur, dan selatan mewakili kandidat di distrik selatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kriteria penilaian akan didasarkan pada jumlah kandidat yang masuk ke pemerintah dan peringkat dari skor yang diperoleh. Chapter 230. Ketika Gong Liansheng memanggil kertas kosong yang aneh ini, kerumunan belum bertindak. Penatua Lu, penanggung jawab distrik utara, berdiri terlebih dahulu dan berkata, karena semua orang tidak mau menjadi burung yang luar biasa ini, dia tidak mau taruhan, maka saya akan datang dulu, saya akan menekan kandidat kami di distrik utara dengan hasil terbaik. Dikatakan bahwa semua orang memandang arahan Penatua dengan sangat menghina.
Diam-diam, Nima, di mana orang lain tidak mau membuat burung pertama dan tidak mau bertaruh, tetapi sebelum orang lain merespons, apakah Anda akan memimpin? Apakah Anda perlu sangat khawatir? Namun, Penatualu tidak peduli dengan mata orang lain sama sekali. Setelah dia selesai berbicara, tangannya berbalik dan ada banyak item yang tersebar di tangannya. Ada senjata terestrial, berbagai obat ajaib, dan beberapa teknik seni bela diri tingkat lokal. Setelah mengeluarkan barang-barang ini, Penatualu melemparkannya ke kertas kosong di udara tanpa berkedip. Tiba-tiba, semua barang dari Penatualu ini terbang ke daerah kertas putih di mana kata "utara" berada, dan mereka bergabung ke dalam kertas putih secara ajaib. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah beberapa saat, sebuah lingkaran merah muncul di daerah dengan kata "utara" dan nama asli dari tetua pendaratan, Lu Qiming, ditulis dalam lingkaran. Ada juga beberapa pola kecil di sekitar nama itu. Jika Anda mencermati, Anda dapat melihat polanya, yang hanya merupakan barang-barang yang Penatualu masih masuki, hanya direduksi menjadi sebuah pola. Lingkaran merah dengan nama Penatua Landing muncul di kertas putih, yang berarti Penatualu telah berhasil bertaruh. Semua barang yang dia lemparkan ke kertas putih telah menjadi taruhan, dan dia sudah membelinya dan tidak bisa menyesalinya. Melihat Penatualu menerima begitu banyak taruhan sekaligus, semua orang tercengang. Apakah Nima mengambil semua barang miliknya? Apakah Anda ingin menjadi sangat percaya diri? Penatualu Qiming tampaknya cukup percaya diri dengan para kandidat di distrik utara. Dia bahkan mengeluarkan begitu banyak hal baik. Jika saya membaca dengan benar, Penatualu mengeluarkan pedang panjang 3 tingkat, 3 potong senjata rendah tingkat dasar, 2 seni bela diri tingkat lokal, 1 metode latihan tingkat lokal, 3 botol pil ekstraksi, sebotol pil Sengling dan sebotol pil Kingsin. Tulisan tangan yang bagus. Orang yang bertanggung jawab atas distrik timur melirik kertas kosong di udara sejenak, lalu berkata kepada tetua pendaratan dengan terkejut. Oh, Penatua Yan Bohou benar-benar penglihatan yang bagus, tetapi jika dilihat sekilas, dia dapat melihat semua barang Lu dengan jelas, dan bahkan mengetahui kelasnya. Tampaknya saya harus menjaga Penatua Yan Bohou di masa depan, jika tidak, maka suatu hari, bayi apa yang saya lihat dilihat oleh Penatua Yan Bohou, dan setiap hari saya berpikir tentang bagaimana menyusahkan saya. Penatualu berkata sambil mencibir. Selalu ada dendam antara distrik timur dan distrik utara. Oleh karena itu, Penatualu dan Penatua Yan Bohou, penanggung jawab distrik timur, juga tidak benar, dan mereka tidak menyenangkan satu sama lain. Keduanya sering saling mencibir dan mencibir satu sama lain, dan saling bertarung. Ini sesuatu yang aneh. Namun, itu selalu merupakan kejatuhan Penatualu. Bagaimanapun juga, para kandidat di distrik utara telah menghitung mundur setiap tahun, yang membuat Penatualu sangat tidak mampu mengangkat kepalanya. Jika itu normal, Penatualu tidak akan mengambil inisiatif untuk menemukan sesuatu. Bagaimana jika dia dipukuli di Haikou? Bukankah itu lebih jelek? Lebih banyak tertawa. Tapi tahun ini berbeda, ada Tang Yi tahun ini, dan distrik utara mereka menang. Pada saat ini, ketika saya tidak bisa menghembuskan nafas buruk yang biasa saya pegang, kapan saya harus menunggu? Jadi pada saat ini, Penatualu tidak akan sopan kepada Yan Bo. Inilah sebabnya mengapa Penatualu meminta Tang Yi untuk membantu para kandidat dari distrik utara memasuki gedung barat, dan kemudian tidak memperlihatkan kekuatan Tang Yi. Selain menginginkan Tang Yi membantu para kandidat di distrik utara, Penatualu juga ingin bersikap keras dan murah hati untuk melaporkan penghinaan dan penghinaan yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Penatualu juga sangat menantikan ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Yan Bohou ketika Tang Yi menunjukkan kekuatannya, ketika satu orang menggulingkan semua kandidat di distrik timur yang dibanggakan oleh Yan Bohou. Ya, baiklah, Penatualu Qiming terlihat percaya diri dan percaya diri tahun ini. Namun, saya pikir semua barang Anda harus diambil dengan air. Siapa yang bukan yang terbaik, dan para kandidat di distrik utara memiliki hasil terbaik. Apakah karena orang-orang sudah tua dan kepala mereka tidak baik?
Jika saya ingat dengan benar, distrik utara telah berada di bawah selama beberapa tahun berturut-turut. Haha, itu juga tempat pertama. Tidak buruk untuk menghitung mundur. Yan Bohou mencibir. Aku tidak setuju dengan ini. Tahun sebelumnya adalah tahun sebelumnya, tahun ini adalah tahun ini, dan para kandidat di distrik utara ada di bagian bawah, tetapi bagaimana kamu tahu bahwa tahun ini masih di bawah? Lagi pula, tahun ini aku optimis tentang kandidat kita di distrik utara. Kata. Bertaruh pada daerah yang tidak memiliki harapan sama sekali dapat menang. Apa perbedaan antara itu dan pemberian hadiah? Aku takut barang-barang yang kamu bawa ini ingin diberikan sebagai hadiah untuk semua orang. Haha, maka aku di sini untuk mengucapkan terima kasih untuk semua orang. Kebaikan Elder. Yan Bohou tersenyum sambil melengkungkan tangannya, mengucapkan terima kasih. Hahaha. Semua orang mendengar bahwa selain Penatua Lu dan penguji di distrik utara, semua orang tertawa. Penatua Lu, meskipun kita semua tahu bahwa Anda memiliki perasaan, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas distrik utara. Anda bertaruh bahwa para kandidat di distrik utara dapat memperoleh hasil terbaik, tetapi itu dapat dimengerti, tetapi tidak harus mengambil begitu banyak taruhan. Itu harusnya tabunganmu. Kamu kehilangan semua secara tiba-tiba. Bagaimana jika kamu bertemu dengan musuh yang kuat sesudahnya, dan kamu tidak memiliki alat pertahanan? Bagaimana jika kamu mati di tangan musuh? Kita tidak bisa kehilangan begitu besar di Sifu. Penatua yang bertanggung jawab atas distrik selatan berkata dengan senyum di wajahnya. Dia tidak ingin membujuk Penatua Lu, tetapi untuk menindak dan menertawakan Penatua Lu. Pernyataan ini menyebabkan tawa lagi. Tetapi Penatua Lu hanya mencibir dan mengabaikan para penatua yang bertanggung jawab di distrik selatan. Di mata Penatua Lu, penatua yang bertanggung jawab di distrik selatan hanyalah seorang badut. Setelah hasil ujian masuk, dia akan kembali ke penatua yang bertanggung jawab di distrik selatan. Dia akan tahu bagaimana rasanya memiliki sakit wajah perasaan. Penatua Lu Qiming, jika saya ingat dengan benar, bukankah Anda sudah sebesar ini di tahun-tahun sebelumnya? Mengapa kali ini? Gong Liansheng juga memandang Penatua Lu dengan ragu-ragu, ingin tahu apakah dia impulsif. Gong Liansheng tidak ingin bermain dengan santai, dia memenangkan keluarga orang lain. Utusan Gong merasa lega, karena aku berani bertaruh, aku tidak akan menyesalinya. Dan, kali ini, aku sangat optimis bahwa para kandidat di distrik utara dapat memenangkan hasil terbaik di wilayah ini. Penatua Lu berkata dengan serius. Karena Penatua Lu berkeras berjudi, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimana denganmu, barang-barang ini, aku menghitung sebanyak 13 tetes saline. Kata Gong Liansheng. Oke, Penatua Lu mengangguk, sangat puas. Barang-barangnya dihitung sebagai 13 tetes suci, dan dia tidak kalah, tetapi sebenarnya mendapat sedikit. Ketika Gong Liansheng melihat Penatua Lu mengangguk, dia segera melambaikan tangannya, dan sebuah streamer menghantam kertas putih. Tiba-tiba, di lingkaran merah kertas putih, semua ikon barang yang dibuang oleh Penatua Lu sudah pergi dan diganti. Adalah angka merah darah, 13. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.